Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarwiyah dengan NIM A40121021 dari kelas H. Baik, di video kali ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar pendidikan ujian tengah semester, yang mana video pembelajaran mengenai perkembangan pendidikan dan kurikulum pertama sampai kurikulum yang berlaku sekarang, dan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan kurikulum tersebut sehingga terjadi revisi atau perubahan. Baik, saya akan menjelaskan. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia selalu berubah setiap ada pergantian menteri pendidikan, sehingga mutu pendidikan di Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah pendidikan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Baik, saya akan menjelaskan kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum 1947. Awal kurikulum ini terbentuk pada tahun 1947, yang mana diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan, atau dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada Rencana Pelajaran 1947 ini, yaitu yang pertama kelebihannya. 1. Mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Yang ketiga, kurikulum 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Sedangkan kekurangannya itu, yang pertama, dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Dan yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah afektif. Kemudian yang ketiga, belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1902 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan pada Rencana Pelajaran Terurai 1952 ini, kelebihannya yaitu yang pertama,
Kurikulum 1952 telah mengarah pada pendidikan sistem nasional walaupun belum merata pada seluruh wilayah Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan yang kedua, pada kurikulum 1952, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Nah, sedangkan kekurangan dari kurikulum 1952 ini, yang pertama, karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kedua, materi pelajaran belum orientasi masa depan, karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Dan yang ketiga, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Nah, sedangkan kelebihan dan kelemahan pada Rencana Pendidikan 1964 ini, yang pertama itu kelebihannya. Yang pertama, sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang kedua, ranah kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan, ranah afektif merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotorik merupakan kemampuan pada segi keterampilan, di mana ketiganya merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian manusia telah menjadi prioritas dalam kurikulum ini. Nah, yang ketiga, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Maka dengan kurikulum ini telah menganggap setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, pendidikan bersifat praktis, sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Nah, sedangkan kekurangannya, yang pertama, kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang kedua, terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ketiga, karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan kelompok, menjadikan kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian yang terakhir, kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Nah, yang keempat, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama, kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi, di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, sistem pembelajaran di ruangan kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai.
Dan yang ketiga, kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Nah, yang keempat, kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kekurangan dari kurikulum ini, yang pertama, walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Nah, yang kedua, kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Kemudian kurikulum ini yang masih dipengaruhi unsur politis sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Nah, kemudian yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini, kelebihannya yaitu berorientasi pada tujuan, kemudian mengarah pembentukan tingkah laku siswa dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menekankan efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir, dan menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program. Nah, yang keenam, melatih guru untuk dapat menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dan yang terakhir, prinsip berkesinambungan. Nah, sedangkan kekurangannya itu yang pertama, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang keempat, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Nah, yang keenam, kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode-metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, yang ketujuh, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini ada tempelan gambar dan yang mencolok guru tak ada lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Nah, kemudian kelebihan dari kurikulum ini, yang pertama, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Dan yang ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas.
Dan yang keempat, kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Dan yang kelima, memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Dan kekurangannya yaitu, yang pertama, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini ada tampilan gambar dan yang mencolok guru tidak lagi menggunakan metode ceramah. Dan yang kedua, ada ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar yang sangat terbatas. Dan kemudian yang ketiga, dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Kemudian yang keempat, siswa yang pandai akan bertambah pandai sedangkan yang bodoh akan ketinggalan. Yang kelima, peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Kemudian yang keenam, kurangnya alokasi waktu. Dan yang terakhir, guru kurang komutatif dengan siswa. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Nah, kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 1994 ini, yang pertama kelebihannya, satu, kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Yang kedua, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing dengan beberapa alternatif. Dan yang keempat, terdapat keserasian antara teori dan praktek sehingga mengembangkan ketiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, sedangkan kekurangan dari atau kelemahan dari kurikulum 1994 ini, satu, kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Kemudian yang kedua, berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Dan yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi substansi setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kurikulum 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK. Struktur kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi dalam suatu mata pelajaran memuat rincian kompetensi atau kemampuan dasar mata pelajaran itu dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa. Nah, adapun kelebihan dan kelemahannya yaitu kelebihannya. 1. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa yang akan datang. Nah, yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Dan yang ketiga, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Nah, kemudian
kelemahan dari kurikulum ini yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Nah, yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Kemudian yang ke-8, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Adapun kelebihan dan kelemahannya yaitu yang pertama, kelebihan dari kurikulum 2006 secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. Kemudian yang kedua, tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menggali potensi sekolah sehingga mampu menjadi agen bagi pembangunan masyarakat yang mengakar pada potensi lokal. Sekolah leluasa untuk mengambil peranan dalam pendidikan untuk membentuk sebagai pengambil peranan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah karena telah terjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran. Kemudian kelemahannya, yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Dan yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunan maupun prakteknya di lapangan. Kemudian yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak pada berkurangnya pendapatan guru. Nah, kemudian yang terakhir, kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004, kurikulum based kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun kelebihan dan kelemahan pada kurikulum 2013 ini, kelebihannya yaitu yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Dan yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek penentuan. Dinilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Kemudian yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kelima, ekstrakurikuler wajib pramuka meningkatkan karakter siswa, terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan dari
kurikulum 2013 ini, yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Kemudian yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru, dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. Kemudian yang ketiga, kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Kemudian yang keempat, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik, beban belajar siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Nah, baik, demikian itulah penjelasan dari saya mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia dari kurikulum awal hingga kurikulum yang sekarang. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.